Kalau mau hidup barokah, mau enggak? Di sini ada penjelasan. Penjelasannya arba'atun min a'dhami asbabil barakati wal khairi fi hayatil muslim. Ada 4 perkara penyebab barokah dalam kehidupan. Ternyata kalau kita hidupnya mau barokah, udah pahamnya tadi barokah ya? Barokah itu semakin tambah kebaikan, semakin tambah kemanfaatan, terus hatinya senang, terus tenang terhadap sesuatu yang kita miliki, itu namanya barokah. Kalau kita mau seperti itu, kita harus melaksanakan berapa? Kata siapa? 4. Mudah-mudahan bisa nggak kira-kira 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Huwa ar-rahmanul quddusul ba'ithul muqtadir Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah ibu-ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam diiringi nikmat sehat wal afiat, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti rutinitas pengajian. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini sebagai contoh kecil kelak nanti kita sama-sama dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harapan kita semua ketika hidup kita ingin barokah. Benar enggak, Bu? Yang kita cari hidup ini ialah mencari apa, Bu? Barokah. Sehingga Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran yang namanya barokah itu sampai menyebutnya 32 kali. Jadi Allah Ta'ala menyebut kata barokah, baik bentuknya bentuk fi'il madi atau fi'il mudhari. Intinya maknanya barokah, mau barokah atau yubarikuna, tabarokah. Itu ternyata di Al-Quran jumlahnya ada 32 kali menyebut nama barokah. Dan kita juga setiap berdoa pasti inginnya barokah. Benar nggak? Ketika dalam pernikahan juga doanya doa apa, Bu? Barokah. Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fil khair. Berarti minta doa barokah. Ketika kita mau makan yang kita baca doanya Allahumma
barik lana berarti minta barokah. Dalam keluarga juga minta keluarga yang barokah. Dalam urusan rizki juga kita mintanya rizki yang barokah. Ya. Wa barokatan fir rizki, minta rizki yang barokah. Berarti kita selalu minta kepada Allah dalam setiap doa kita, ternyata yang kita minta ialah barokah. Yang jadi pertanyaan, barokah itu apa, Bu? Bu, barokah apa barokah? Apakah yang namanya barokah itu yang nasi ditaruh di besek, dikasih ikan, dikasih sayur? Itu namanya apa? Berkat. Itu memang bukan barokah. Itu namanya apa? Berkat. Kalau yang barokah itu yang gimana? Banyak orang yang menyebutkan barokah tapi tidak tahu arti barokah. Coba mau nanya, mungkin di sini baru ada yang tahu nih ya. Apa itu barokah? Hah? Manfaat. Ibu, barokah apa? Di sini bisa mau bahas barokah. Jadi barokah itu ada yang menurut lugat itu menurut bahasa. Ada yang namanya barokah itu ialah menurut istilah, menurut ilmu agama. Apa yang namanya barokah menurut lugat, menurut bahasa? Al-barakatu hiya ziyadah. Yang namanya barokah menurut bahasa ialah bertambah. Jadi sesuatu yang tambah itu namanya barokah. Itu menurut bahasa. Tadinya punya anak satu, nambah anaknya satu lagi menjadi dua, berarti barokah. Itu secara bahasa. Tadinya mempunyai duit 100.000, tambah menjadi 1 juta, berarti itu duit barokah. Itu secara bahasa. Tadinya istrinya satu, tambah lagi satu lagi, berarti 2, berarti istri barokah. Itu menurut bahasa. Jadi menurut bahasa itu sesuatu yang tambah itu barokah. Ibu makan 1 piring, nambah lagi, berarti makannya kemarin. Barokah. Ya, itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah apa namanya barokah? Yang namanya barokah menurut istilah al-barakatu hiya ziyadatu fil khairi wan naf'i wasyu'uru birridha wa tuma'ninatu fima namliku. Yang namanya barokah menurut istilah ialah bertambah dalam kebaikan dan kemanfaatan. Jadi hidup kita semakin tambah baik dan semakin tambah manfaat. Kalau umur kita dipergunakan untuk kebaikan dan kemanfaatan, berarti umur kita umur barokah. Kalau semakin kita punya duit, semakin duit itu dipergunakan untuk kebaikan dan untuk kemanfaatan, berarti duit barokah. Itu menurut agama, menurut istilah. Kalau kita mempunyai anak, semakin banyak anaknya, semakin banyak kebaikannya dan kemanfaatannya, berarti anak barokah. Jadi yang namanya barokah menurut istilah ialah bertambahnya kebaikan dan bertambahnya kemanfaatan. Terus wasyu'uru birridha ialah perasaan senang. Mempunyai perasaan senang. Enggak setiap orang bertambah itu mempunyai senang. Ada tambah anak malah tambah pusing, berarti tidak barokah. Kalau yang namanya barokah semakin bertambah dia semakin senang. Semakin tambah duit dia tambah senang. Ini mah semakin tambah duit semakin pusing. Ada kan? Ada.
istrinya 1 tambah lagi menjadi 2, pusing, berarti tidak barokah. Umur kita semakin tambah umur semakin pusing, hidupnya semakin pusing, berarti enggak barokah. Kira-kira yang hadir di sini pusing enggak, Bu? Hah? Enggak ya? Enggak, berarti ibu umur barokah. Kalau yang lagi pusing itu berarti enggak barokah. Jadi yang namanya barokah itu ridho, ya. Ridho perasaan senang selalu, gembira. Ya. Terus waktu makninatu fima namliku, dan tenang terhadap sesuatu yang dimiliki. Ya. Tumakninah, tenang, hatinya tenang atas segala sesuatu yang kita miliki. Kita mempunyai duit 1 juta, hatinya tenang. Kita mempunyai penghasilan sehari 500.000, tenang hatinya. Itu berarti barokah. Ketika kita mempunyai penghasilan sehari 20.000, tenang enggak, Bu? Gelisah, berarti enggak barokah. Yang namanya barokah itu tenang hatinya, ya, tenang terhadap sesuatu yang kita miliki. Berarti walaupun umpama kita mempunyai duit sehari 50.000 tapi hatinya tenang, berarti duit 50.000 tersebut adalah duit barokah. Walaupun kita punya anak 1 tapi hatinya tenang, berarti anak tersebut ialah anak barokah. Ketika kita punya istri 1 tenang, senang, tenang, berarti istri barokah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, Bu, ya. Tapi Bu, kalau kita menggapai yang namanya barokah itu tidak mudah. Kita menggapai pengen hidup barokah, pengen hidup tenang, pengen sesuatu yang kita miliki itu kita itu merasa tenang, senang, tenang, tentram. Pengen gak, Bu? Itu ternyata enggak mudah, Bu. Mau enggak kira-kira kayak saya kasih tip nih hari ini? Mau. Kalau mau hidup barokah, mau enggak? Di sini ada penjelasan. Penjelasannya, arba'atun min a'dhami asbabil barakati wal khairi fi hayatil muslim. Ada 4 perkara penyebab barokah dalam kehidupan. Ternyata kalau kita hidupnya mau barokah, udah pahamnya tadi barokah, ya? Barokah itu semakin tambah kebaikan, semakin tambah kemanfaatan, terus hatinya senang, terus tenang terhadap sesuatu yang kita miliki, itu namanya barokah. Kalau kita mau seperti itu, kita harus melaksanakan berapa? Kata siapa? 4. Mudah-mudahan, Bu. Bisa nggak kira-kira 4, Bu? Insya Allah, Bu, ya. Kalau kita itu kan yang maunya kan barokah, Bu. Segala sesuatu kita maunya barokah. Walaupun kita makan pakai tempe, kalau kita merasa senang, oh berarti barokah. Kita makan pakai rendang tapi gelisah, enggak barokah berarti. Jadi ternyata kalau kita mau barokah, intinya menggapai barokah, harus menggapai berapa macam? 4. Ingat-ingat, Bu, ya, catat, Bu, ya. Bawa buku nggak, Bu? Yang nggak bawa catatnya di otak aja, Bu, ya. Kalau nggak di otak tinggal dibuka YouTube. Ya, tinggal dibuka, nanti didengerin aja di rumah, diingat-ingat, Bu, ya. Yang pertama, kalau kita mau hidup barokah, maka ada penjelasan di sini ialah as-sholatu, laksanakan yang namanya sholat 5 waktu.
Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu kalau kita mau hidup barokah. Syukur-syukur kalau kita melaksanakannya awal waktu. Jadi kalau kita mau hidup barokah, yang pertama harus melaksanakan sholat 5 waktu. Umpama dalam keluarga, kalau ada yang meninggalkan sholat, baik itu suaminya atau anaknya, maka gagal menjadi namanya keluarga barokah. Sebab berani meninggalkan sholat 5 waktu. Pedagang tidak akan barokah kalau meninggalkan sholat 5 waktu. Dagang dari pagi sampai sore pusing aja, ada kan. Kalau meninggalkan sholat 5, karyawan tidak akan barokah kalau sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Gaji gede pusing aja. Kadang kan ada yang gajinya gede, baru juga seminggu nerima gaji, udah pusing cari-cari pinjaman buat ongkos. Kan ada yang begitu ya, ada di sana. Kalau di sini mah enggak ada. Berarti enggak barokah. Jadi kalau kita mau barokah harus menjaga sholat 5 waktu, jangan sampai meninggalkan. Syukur-syukur kalau sholat 5 waktunya dilaksanakan di awal waktu. Ibu-ibu biasa melaksanakan sholat 5 waktu di awal waktu apa ditunda-tunda dulu? Kadang-kadang ya, karena kita ini hidupnya kadang-kadang, makanya ininya juga kadang-kadang senang, kadang-kadang pusing, karena sholatnya juga. Jadi jangan kehilangan lari Bu ya. Kalau kita kadang senang, kadang pusing. Oh, ternyata kita kadang-kadang awal waktu, kadang-kadang ditunda dulu. Jadi jangan kadang-kadang Bu ya. Kenapa sih sholat itu masuk dalam kategori bisa menimbulkan yang namanya kebarokahan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, man hafadha ala sholati akramahullahu bi khamsi hisalin. Barang siapa orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan beri kemuliaan 5 macam kemuliaan. Allah Ta'ala akan memberikan 5 kemuliaan kepada orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu. Yang pertama, yurfa'u anhu dhaikul ansi. Yang pertama, Allah akan menghilangkan kesusahan hidup, kerupakan hidup. Ulang lagi biar ingat. Kalau orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu, Allah akan beri berapa kemuliaan? 5. Yang pertama, Allah akan menghilangkan kerupakan hidup, kesusahan hidup, kesempitan hidup akan dihilangkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat 5 waktu. Kalau makanya kan, kalau orang yang enggak pernah sholat atau sholatnya itu maghrib doang, ada kan yang ada ya sholatnya maghrib doang, ada yang sholatnya Jumat doang, ada yang sholatnya Lebaran doang. Jangan berharap bisa hidup barokah. Artinya gini Bu, kalau masalah banyak duitnya, ya kemungkinan bisa banyak, tapi yang namanya barokah tadi Bu ya, kadang banyak duitnya tapi hidupnya pusing. Kan ada kan ya, motor punya, mobil punya, segala-gala punya, tapi pusing hidupnya. Pusing karena apa? Karena belum lunas semua ya.
Pusing Bu ya. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu yang pada tenang Bu ya. Mudah-mudahan barokah. Jadi yang pertama, orang yang menjaga sholat 5 waktu akan dihilangkan kesusahan hidup, kesempitan hidup. Terus yang kedua, orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu wa adzabul qabri, Allah Ta'ala akan menghilangkan dari siksa kubur. Orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu, maka di dalam kuburnya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bisa Bu menjaga sholat 5 waktu? Bisa, insya Allah. Jadi ibu, pak, kalau bapaknya nggak mau sholat, pak, bapak kalau mau barokah biar nggak pusing sholat sama anak, dek, atau nah, atau apa manggilnya, nding, aa. Nah, kalau kamu mau hidupnya enak, barokah, tenang hidupnya, maka jangan sampai ninggalin sholat. Jadi orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu, yang kedua akan dihilangkan dari siksa kubur. Yang ketiga, orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih, Allah Ta'ala akan memberikan catatan amalnya, akan diterima dengan tangan kanan nantinya Bu. Berarti ahli surga. Terus yang keempat, orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu wa yamuru ala sirati kalbarki, ketika orang tersebut jalan ke siratal mustaqim, maka seperti kilat Bu, cepat. Sedangkan di siratal mustaqim menurut satu riwayat mengatakan naik 500, datar 500 tahun, turun 500 tahun. Berarti jalan di jembatan siratal mustaqim selama 1500 tahun. Tapi kalau orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu, maka ketika jalan ke jembatan siratal mustaqim itu seperti kilat, langsung nyampe ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mau Bu? Sebab ketika jalan di jembatan siratal mustaqim itu ada yang jalannya pelan-pelan, ada yang ngesot, ada Bu, yang ngesot ya, ada yang apa merangkang. Hah? Merangkak ya, merangkak. Ada yang merangkak, ada yang lari. Mudah-mudahan kita semua Bu cepat masuknya Bu ya, masuk surganya. Nah, ketika jalan ke jembatan siratal mustaqim, mudah-mudahan kita semua selamat, enggak jatuh. Kalau kita mau selamat ketika jalan ke jembatan siratal mustaqim, jangan tinggalin apa? Sholat 5 waktu. Yang kelima, orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu wa yadkhulul jannata bighairi hisabin, akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala tanpa dihisab lagi, tanpa diperhitungkan lagi, langsung masuk ke dalam surganya Allah tanpa ditanya ini itu. Untung enggak Bu? Untung. Makanya itu ya, mudah-mudahan kita semua pelan-pelan bisa menjaga sholat 5 waktu. Kita bisa menjaga, terus suami ibu juga bisa menjaga, anak-anak bisa menjaga, menantu juga bisa menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai anak-anak kita itu nantinya hidupnya tidak barokah, susah, nanti sempit hidupnya Bu. Sempit. Tuh, ulang lagi lah biar ingat. Kalau kita hidup mau barokah, harus menggapai, harus bisa melaksanakan berapa Bu? 4 macam. Itu kan baru sebentar juga lupa kan. Yang pertama, jangan
jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu ya, atau kita harus bisa menjaga sholat 5. Yang kedua, watilawatul Qur'ani, jangan sampai kita itu meninggalkan baca Al-Qur'an. Kalau kita hidup mau barokah, maka jangan sampai kita itu melupakan Al-Qur'an. Jangan sampai sehari tidak membaca Al-Qur'an. Kalau orang sehari aja tidak bisa membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an tidak dibaca dalam satu hari, jangan berharap hidupnya bisa barokah. Jangan berharap hatinya akan tenang, pasti hidupnya pasti sumpah. Kalau kata orang sekarang meruwet, pusing aja. Jadi ibu baca Al-Qur'an, jangan sampai ninggalin baca. Tuh, gampang kalau hidup mau barokah. Baca apa Bu? Ibu sering baca setiap hari? Insya Allah. Bener gak Bu? Jangan bohong. Bohong sakit gigi loh. Jadi Bu, ada keterangan hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu ialah ucapan Allah yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi. Apa kata Allah? Kata Allah, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati. Barang siapa orang tersebut sibuk membaca Al-Qur'an sampai lupa dzikir kepadaku dan sampai lupa meminta kepadaku, kata Allah Ta'ala. Jadi ibu tidak zikir apa-apa Bu. Baca hijib nasor enggak, hijib rifai enggak punya wiridan umpamanya Bu ya. Hijib khofi enggak, hijib andarun enggak. Cuma ibu itu yang dibaca Quran saja, wiridannya Quran. Dan ibu juga wa mas'alati, tidak pernah meminta kepadaku, kata Allah. Orang-orang sibuk minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, tapi dia tidak pernah meminta kepada Allah, cuma baca Al-Quran aja. Kata Allah Ta'ala, a'taituhu afdola, ya, aku akan berikan orang tersebut lebih utama ma'u'tiyasailin, ya, maka aku akan berikan kepada orang tersebut yang lebih utama daripada orang-orang yang sering meminta kepadaku. Ternyata orang yang selalu sibuk membaca Al-Quran sampai lupa dia zikir kepada Allah, tidak wirid ini, tidak wirid itu, yang dibaca Al-Quran aja dan tidak pernah meminta apa-apa sama Allah, cuma baca Al-Quran terus yang dibaca, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut lebih utama daripada orang-orang yang sering meminta kepada Allah. Jadi kalau orang-orang mintanya motor, Allah akan berikan lebih daripada motor. Kalau orang sering baca Al-Quran. Makanya kalau kita hidup mau barokah, maka kita jangan sampai meninggalkan baca Al-Quran. Satu, sholat 5 waktu. Yang kedua, sehari jangan sampai tinggalkan Al-Quran. Maka ada penjelasan. Usahakan sehari itu baca Al-Quran 100 ayat lebih. Ibu-ibu kalau sehari berapa ayat dapatnya? Bu, berapa ayat? Usahakan satu hari jangan sampai kurang daripada 100 ayat. Kata ibu-ibu saya baca Al-Qurannya kulhu aja. Oh, kulhu juga enggak apa-apa, kulhu juga Al-Quran. Kulhu itu 5 ayat. Berarti kalau biar 100 lebih, 100 ayat aja, itu berapa kali baca kulhunya? 20 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca Al-Qur'an 5 kali 20 berarti 100. Kata ibu-ibu kepanjangan, inna a'tainakal kautsar yang 3 ayat. Berarti kalau biar 100 berapa kali balik? 34 kali. Kata ibu-ibu masih kepanjangan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seayat berarti 100 kali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata suaminya, kenapa nih? Wiridannya Quran aja Bu ya. Kalau umpama ibu-ibu maca hijib nasor atau hijib atau bacaan-bacaan seperti umpama ya jaran goyang segala usah lah. Quran aja. Kalau ibu mau disayangi bos, disayangi bos. Umpama punya bos, jadi karyawan biar disayang bos, maka wiridlah apa Al-Quran, insya Allah barokah. Enggak usah pakai jaran goyang. Kan ada kan jaran goyang, kalau orang Jawa banyaknya pakai jaran goyang. Distriku jaran goyang lagi mengamuk. Sumpankan ing langit luntur, langun teh sumpankan ing gunung rugrug. Ya. Gunungnya sumpankan ing watu lebur, watu sumpankan ing banyu mili supaya mandeg. Mandeg atine si fulan binti fulana. Sida edan sida lang aja waras lamun durung dikawin isu. Dan goyang ya, akhirnya kena enggak pusing sendiri ya, goyang-goyang sendiri, stres. Jadi Quran aja Bu, Quran ibu-ibu kalau saya mah enggak bisa hijib nasor, enggak bisa. Ya syukur-syukur kalau umpama hijib-hijib yang lainnya dibaca, wirid-wirid dan yang lainnya dibaca, Qurannya juga dibaca. Bama hijib nasor Allahumma bisatu wa bijabaruti qahrika bi sur'ati wa satina sirka kan hijib nasor kan begitu ya wiridannya. Enggak pernah dia wirid hijib nasor. Quran aja Quran lah. Hijib khafi. Enggak, Quran aja Quran. Hijib andarun. Hijib rifa'i. Quran aja Quran. Wiridnya Quran aja Quran. Baca Al-Quran setiap hari, jangan sampai tinggal. Insya Allah barokah. Daripada orang yang membaca hijib nasor dibaca, hijib rifa'i dibaca, hijib andarun dibaca, Al-Quran nggak pernah dibaca, mau sukses, mau barokah, jauh nggak bakalan. Sebab meninggalkan Al-Quran. Jadi ibu nggak usah wirid aja, wirid Quran. Wirid Quran. Mau juz amma juga enggak apa-apa. Kata ibu-ibu baca amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Terus sampai selesai. Sampai terus an-nazi'at wan-nazi'ati gharqa, terus sampai abasa, terus sampai selesai. Nah, bulak-balik aja itu Bu ya, bulak-balik juz amma kan sama Al-Quran ya. Kalau syukur-syukur dari alif lam mim, dari Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Kalau bisa syukur-syukur sebulan sekali khatam Al-Quran, lebih syukur lagi setengah bulan 1 Quran, lebih bagus lagi seminggu 1 Quran. Ibu 1 Quran kelar berapa? Tahun-tahun. Tahun. Bukan bulan, bukan. Tahun. Wiridnya Quran aja, Quran dibaca Quran. Kalau kita mau barokah. Justru Allah Ta'ala sudah menjelaskan, walaupun kita tidak pernah minta apa-apa kepada Allah, terus kita sampai tidak zikir apa-apa, cuma baca Al-Quran, hanya zikirnya cuma Al-Quran, maka Allah akan berikan kepada orang tersebut yang lebih utama daripada orang-orang yang sering meminta kepada Allah. Untung nggak Bu? Kemungkinan balasannya yang lebih besar, balasannya kemungkinan ialah surganya Allah. Ya.
Udah berapa, Bu? Dua. Ada berapa? Kira-kira dua. Dua itu sudah terlaksana, Bu. Sholat. Yang kedua Quran. Setiap hari minimal berapa ayat? Udah 100 ya, 100. Ya, ayatnya yang pendek-pendek aja, Bu, yang pendek ya. Tabarok kan seperti Yasin itu kan kalau nggak salah ada 84 ayat, tinggal ditambah yang namanya surat Al-Mulk ya, Tabarok. Hafal kan, Bu? Hafal Tabarok? Hafal nggak? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Terus Yasin dibaca, Tabarok dibaca, itu sudah cukup, Bu. Setiap hari Yasin Tabarok kata tetangganya nggak ada yang lain, sama aja, yang penting Al-Quran. Artinya gini, bukan dihafal, yang namanya membaca itu pegang Al-Qurannya, dilihat gitu. Jangan dihafal, dilihat. Insya kayaknya lagi suudzon, ini baru suudzon lagi dia. Saya lagi suudzon. Kayaknya ibu ini sehari nggak nyampe 100 deh. Lagi suudzon saya. Ya jujur seginian ibu ya, seginian. Ibu nyampe 100 sehari. 100 ayat nyampe. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Pegangin Al-Quran aja. Pegangin, dilihat-lihat aja Al-Quran, dilihat terus dilihat. Udah berapa? Biar ingat. Kalau kita mau barokah harus melaksanakan berapa? Yang pertama, laksanakan sholat 5 waktu, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, baca Al-Quran, jangan sampai sehari kita melupakan Al-Quran. Kita sibuk wirid ini itu, hijab Nasr dibaca, hijab Rifa'i dibaca, hijab Andarun dibaca, hijab Khofi dibaca setiap hari. Al-Quran tidak pernah dibaca, maka jangan berharap kita bisa mendapatkan kebarokahan, nggak bakal barokah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga Al-Quran. Dua, Bu ya. Ya biar dapat oleh-oleh nih, Bu ya. Biar dapat oleh-oleh. Yang ketiga, udah jelas, Bu ya. Yang ketiga, kalau kita hidup mau barokah, yang harus digapai yang nomor 3 ialah was-sodaqatu, gemar yang namanya sodakoh. Kalau kita hidup mau barokah, maka kita harus rajin-rajin sodakoh. Andai kata orang tersebut rajin sholat 5 waktu, rajin baca Al-Quran, tapi pelit dalam urusan sodakoh, maka jangan berharap kita mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau barokah harus bersodakoh, infak, wa anfiqu fi sabilillah, atau wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Di surat Al-Baqarah. Wa anfiqu, menurut ilmu sorof itu namanya fi'il amr. Anfiq, anfiqo, anfiqu, namanya amr lil wujub. Wajib kita infak, baik infaknya infak yang wajib atau infak yang sunnah. Infak yang wajib zakat, infak yang sunnah sedekah, dua-duanya sama perintah Allah.
Jadi orang walaupun rajin sholat, rajin baca Al-Quran, tapi pelit, maka jangan berharap hidupnya bisa barok. Tahu pelit? Apa pelit? Pelit itu kalau kata orang Serang dikepel taruh di silit. Ya pelit, kucer, ya, mereke hese. Kalau kata orang Sunda mereke hese. Mereke, memberi juga susah hese. Nah, namanya mereke hese. Itu namanya pelit. Ya, makanya ibu-ibu Bu ya, kalau di sini mudah-mudahan orang-orang yang gemar sedekah Bu ya. Kalau kita hidup mau barokah, enggak ada ceritanya orang yang pelit itu sukses, enggak ada. Orang yang pelit itu susah Bu. Hidupnya susah, rupak hidupnya, sempit hidupnya. Kalau orang pelit dalam urusan sedekah. Nggak ada ceritanya lagi orang yang gemar sodakoh jadi miskin, nggak ada. Justru orang yang gemar sodakoh akan bertambah rizkinya. Yakin nggak Bu? Yakin? Kalau orang yang gemar sodakoh jadi miskin, kayaknya orang yang sering nyumbang maulidan, yang sering acara hall, yang sering acara rajaban, kayaknya kapok. Tapi enggak, malah tambah semangat. Karena sudah merasakan betapa hebatnya yang namanya sedekah. Ternyata semakin kita banyak sedekah, maka itu menjadi jalan untuk lancarnya rizki kita, barokah rizkinya, insya Allah. Yakin ya Bu? Yakin? Bukan sekedar kita biar gampang rizkinya saja Bu sedekah, banyak kemanfaatan sedekah. Kata Rasulullah mengatakan as-sadaqatu tadfa'u sab'ina naw'an minal bala. Orang yang gemar sedekah, yang namanya sedekah itu bisa menolak 70 macam bala. Jadi sedekah itu bisa menolak 7 macam bala, akan dijauhkan dari segala bala. Terus kata Rasulullah, zillul mu'mini yaumal qiyamati shadaqatuhu. Naungan orang mukmin kelak di yaumil qiyamah ialah sedekahnya. Ketika kita kumpul di alam mahsyar, matahari 1 jengkal, terus buminya ini datar, bukan terbuat dari tanah, tapi terbuat dari tembaga. Kira-kira dibayangin sama ibu, panas enggak Bu? Matahari sejengkal, terus buminya datar, tembaga, enggak ada pohon-pohonan, seperti ya udah, enggak ada pohon, enggak ada apa, panas enggak Bu? Terus bagaimana biar kita enggak panas? Maka kata Rasulullah, zillul mu'mini yaumal qiyamati shadaqatuhu. Naungan atau payungnya orang mukmin kelak di yaumil qiyamah ialah sedekahnya. Jadi ibu-ibu yang gemar sedekah nanti di yaumil mahsyar yang matahari 1 jengkal tidak kepanasan karena mempunyai payung. Apa payungnya? Kalau masalah payungnya besar kecilnya tergantung sedekah. Kalau sedekahnya kecil, payungnya juga ya kecil juga payung. Payung juga kecil. Pertanyaan, ibu-ibu senangnya yang besar apa yang kecil? Besar payungnya. Yang kecil apa yang besar? Yang besar. Kalau kita mau payung yang besar, berarti sedekahnya besar. Sayang enggak Bu sama sedekah? Ini Bu yang lagi tahadus bin nikmat. Tahadus bin nikmat saya pribadi Bu. Saya ini dulunya rumah itu sebelah. Ya, kalau orang yang lihat YouTube saya, nah, kisah-kisah saya berjalan sampai masuk RCTI, tahu Indosiar tahu RCTI. Itu rumah sebelah
warung ala kadarnya warung juga. Ketika datang bulan Maulid, saya pengen kayak orang-orang, kata saya, Allah, saya pengen kayak orang-orang mempunyai tamu, maksudnya undang tamu, ngasih sarapan pagi-pagi, sehingga saya nekat mau kayak orang-orang. Jadi rumah sebelah, terus duit itu persiapan buat yang namanya ngebetulin rumah. Saya habisin buat acara maulidan sampai ngundang tamu, dikasih sarapan banyak sampai saya kehabisan piring. Sampai duit warung yang ada di kaleng, jadi kaleng warung itu saya ambil semua karena kekurangan selawat buat orang-orang. Ya habis itu ya habis ya, duitnya habis. Tapi kuasa Allah, kemungkinan ya keberkahan dari kita sedekah yang saya itu niatnya tidak apa-apa ya, niatnya bukan apa-apa, niatnya cuma mau sedekah aja. Ternyata Allah Ta'ala mengganti yang lebih daripada itu. Nah sehingga alhamdulillah sekarang ya yang pernah ke sana udah tahu sendiri itu keberkahan saya benar-benar begitu. Nah, makanya mudah-mudahan yang gemar sedekah ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala lancarkan rezekinya. Nggak ada ceritanya orang yang gemar sedekah itu hidupnya jadi miskin. Saya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu saya nggak pernah minta-minta sama jamaah, istilahnya apa namanya sumbangan kolekan sama jamaah, enggak. Saya tanggung sendiri kayak seperti acara Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini lagi tahadus bin nikmat ya, tahadus bin nikmat. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani itu habis 9 juta. Duit dari mana? Wallahu alam, saya enggak tahu. Miskin? Enggak miskin. Kalau saya miskin kapok enggak bakalan setahun lagi, enggak. Itu keberkahan yang namanya sedekah. Jadi enggak ada ceritanya orang yang gemar sedekah hidupnya menjadi miskin, enggak ada. Justru yang susah itu orang yang pelit, karena orang pelit makanannya penyakit. Orang pelit makanannya, ibu mempunyai pohon jambu 1. Pohon jambu itu karena ibu tetangga ngambil lagi, tetangga ngambil lagi, ibunya pelit, dikasih pohon jambunya setrum, biar orang yang ngambil keset. Akhirnya orang nggak ngambil, anaknya naik, yang kesetrum, berarti pelit menjadi penyakit. Orang pelit itu jadi penyakit. Mudah-mudahan kita semua enggak pelit ya. Kata ibu-ibu, Pak Ustadz, saya kalau sedekah harta enggak punya, maka sedekah itu bukan cuma sekedar dengan duit, bisa sedekah itu dengan tenaga. Kalau ibu tidak bisa sedekah dengan harta lantaran tidak punya duit, maka kita bisa sedekah dengan tenaga, saling membantu. Ibu juga tenaga enggak kuat, Pak Ustadz, saya duit enggak punya, tenaga sudah loyo, jalan aja gemeter, maka bisa sedekah dengan senyuman. Ibu senyum aja. Nah, ada orang kerja ibu senyum aja di depannya. Nah, itu juga namanya apa? Sedekah. Apakah benar yang namanya senyum itu sedekah? Rasulullah sendiri yang mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di depan saudaramu ialah sedekah. Jadi ibu-ibu senyum aja, bersenyum. Kalau ada gotong royong ya, ibu nggak punya duit, tenaga nggak kuat, ibu senyum aja di depan orang. Kata orang-orang, oh dari kapan ini mulainya? Stres. Kalau kita senyum juga enggak bisa, karena lantaran kita sudah enggak punya gigi, senyumnya juga malu. Masih bisa sedekah, masih bisa. Dengan apa? Dengan doa. Kita doakan mudah-mudahan lancar. Dengan doa juga kita enggak bisa mendoakannya, maka masih bisa sedekah, masih bisa sedekah. Dengan apa? Dengan diam.
Diam itu adalah sodakoh. Karena apa? Diam termasuk sodakoh karena orang tersebut kalau ngomong berantakan acaranya. Ada kan yang begitu kan? Ada acara sudah mau terjadi gara-gara orang itu ngomong akhirnya nggak jadi, berantakan. Masih mending diam, berarti diamnya itu masuk sodakoh. Siap Bu. Rajin sodakoh ya. Jadi umpama di sini ada acara kan sebentar lagi, mudah-mudahan panjang umur ketemu yang namanya raja kan Bu ya. Otomatis ada acara kan biasanya kan ya. Biasanya ada acara, biasanya dimintain sumbangan ya. Sumbangan. Kata ibu-ibu, saya nyumbang ini buat beli payung buat di yaumil mahsyar. Jangan pelit Bu ya, ini ada panitia sampai ayam aja nggak keluar, takut dipotong panitia. Di sini kalau sumbangan begitu, sumbangan begitu didatangin panitia apa datang ke masjid? Didatangin panitia. Kalau orang pelit itu biasanya gini Bu, ketika didatangin panitia, coba lihat dulu siapa dulu yang udah pada ngisi belum? Ini belum ini, dianya nggak ngisi. Ada lagi yang pelit ketika dia datang, oh ada panitia datang, bilang sama anaknya, Dek, kalau ada orang itu bilang ibu enggak ada ya. Tanyain, Dek, ibunya mana? Kata ibu enggak ada. Kata ibu, kapan ngomong? Barusan. Orang pelit ya. Jadi mudah-mudahan kita semua enggak menjadi orang yang pelit ya. Orang yang dermawan. Orang yang dermawan pasti hidupnya barokah. Kalau kita mengasihi terserah Bu. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu sudah ditentukan, yaitu kepada salah satu dari 8 orang. Ya, kalau zakat. Kalau sodakoh bebas, ibu mau sodakoh sama orang kaya juga jadi, sama janda jadi, sama fakir miskin jadi, sama yatim jadi, sama kakak, sama saudara, sama orang tua juga jadi. Kalau urusan sodakoh bebas, ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Sebenarnya kayak gini Bu, sodakoh ini ya. Soalnya kalau kata bahasa kitab, kalau kita diberikan sodakoh jangan pernah nolak, harus diterima. Karena kalau kita tolak, apalagi kalau diberi minum begini, kalau nggak diminum nanti minggu depan nggak ada lagi. Tapi kalau diminum, insya Allah minggu depan ketemu. Enggak Bu ya, saya enggak biasa ngopi, berhubung ini dikasih kopi. Maksudnya enggak biasa ngopi, saya kalau ngopi mau merokok, tadi masih mending air putih ya. Hujan ya Bu. Hujan. Lebih baik terjebak hujan di saat berjuang daripada terlanjur sayang kemudian dibuang. Untung hujannya di dalam masjid ya. Udah berapa Bu? Ingat Bu ya. Kalau kita hidup mau barokah, laksanakan berapa? 1, jaga sholat. Yang kedua, berbanyak baca setiap hari Al-Quran, jangan sampai nggak baca Al-Quran sehari pun. Yang ketiga, ya, jadilah orang yang gemar sedekah. Yang keempat, kalau kita hidup mau barokah, wa birrul walidaini, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Walaupun orang tersebut sholatnya rajin, baca Al-Quran rajin, sedekah rajin, tapi kalau membuat sakit hati orang tua,
maka tidak ada jaminan untuk bisa barokah, tidak akan ada jaminan untuk hidupnya senang. Bu, berbuat baik kepada orang. Bagaimana berbuat baik kepada orang tua? Jangan sampai kita itu menjadi penyebab orang tua kita menangis karena memikirkan tingkah laku kita. Jangan sampai ya. Sedangkan kata ibu-ibu, Pak Ustadz saya udah nggak punya orang tua. Pertanyaannya, ketika ibu masih mempunyai orang tua, kira-kira dulu sering melawan enggak? Sering. Sama melawan orang tua. Disuruh beli sabut, belinya permen. Itu namanya apa, Bu? Pelongo ya, pelongo. Tahu pelongo enggak, Bu? Pelongo itu kalau minum es ditiupin, ya keluar asap dikira panas ya. Ibu, ini bahaya Bu sama orang tua ini ya. Orang tua, kata-kata ibu-ibu saya sudah meninggal, orang tuanya gimana? Masih bisa berbakti kepada orang tua. Bagaimana? Setiap habis sholat kita baca Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca setiap sholat, itu namanya orang yang berbakti kepada orang. Ini mah nggak pernah ngedoain orang tua. Baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi walaupun orang tersebut sholatnya rajin, baca Al-Quran rajin, terus sedekah rajin, kalau menyakiti hati orang tua, nggak ada jaminan hidupnya akan bahagia, nggak akan bisa menggapai yang namanya barokah. Na'udzubillah min dalik. Jadi hormati orang tua kita, Bu, karena kita ini mempunyai orang tua semua nih, Bu ya. Punya orang tua enggak, Bu? Punya orang tua. Yang masih hidup, hormati orang tua, jangan pernah menyakiti orang. Yang orang tuanya sudah tidak ada, doakan orang tua. Doakan, baik masih hidup ataupun sudah meninggal, orang tua kita selalu doakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap sholat baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya orang tua itu ketika hidup menjadi jimat, mati menjadi keramat. Banyak orang, Bu ya, yang mau hidup, mau sukses, mau barokah, ziarah kemana-mana dikunjungin. Oh, segala-gala dibawa, lemper dibawa, telur asin dibawa, kayak tentara mau perang. Orang tua sendiri dilupain, maka nggak bakalan mendapatkan kebarokahan. Kita ini, Bu, sering membuat sedih hati orang tua loh, Bu ya. Ya, Bu. Makanya tobat, Bu ya. Apa, Bu? Cara tobatnya gimana, Bu? Hah? Doain orang tua. Kalau yang masih mampu, Bu ya, jangan sampai salah kaprah, Bu ya. Ada orang yang minta ampunan kepada orang tua sampai menyuci kakinya diminum. Maksudnya berbakti itu bukan begitu, Bu. Hormati orang tua. Kenapa sih orang itu sampai sujud di kaki orang tua? Karena telaga surga itu ada di telapak kaki ibu. Bukan disuruh dicuci, diminum air, dan jorok namanya itu. Nggak ada Islam ajaran begitu, nggak ada. Disuruh juga itu bahasa, Bu ya, bahasa. Artinya seorang anak itu benar-benar harus tunduk kepada orang tua. Bukan disuruh minum air cucian kaki, mending kakinya bersih orang tuanya.
Ih, orang tua ya. Coba bayangin Bu, apalagi kalau seorang ibu. Makanya seorang ibu itu kelebihannya kan ada 3 dari bapak. 1 mengandung, melahirkan, menyusui. Makanya dikatakan oleh Rasulullah tingkatan antara ayah dan ibu itu lebih tinggi ibu, karena seorang ibu itu mempunyai kelebihan bisa mengandung. Nggak ada bapak-bapak mengandung ya. Paling juga kalau umpama perutnya gendut itu isinya apa tahu tuh ya. Tahu kalau jengking, tahu ular, tahu. Ada yang gendut tuh ya. Yang kedua bisa melahirkan. Nggak ada bapak-bapak yang melahirkan. Ibu kita mau melahirkan. Ketika ibu kita melahirkan, taruhannya 2 nyawa. Nah, taruhannya berapa? Ada yang anaknya selamat, ibunya meninggal. Ada yang ibunya selamat, anaknya meninggal. 2 nyawa yang ditaruhkan ketika melahirkan. Ngeden. Ada bapak-bapak yang ngeden. Justru bapaknya merokok aja di depan. Terus menyusui. Makanya ada nyanyian yang dibikin qasidah. Hafal qasidahnya. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi. Nggak berhenti. Benar kan ya? Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat. Terus putra putrimu ibu. Ahli qasidahan tahu lah. Cengkoknya juga beda kalau ahli qasidahan. Itu ya. Gede. Barokah. Jadi ya, kita jangan sampai menjadi orang yang durhaka kepada orang. Kalau kita hidup mau barokah, banyakin doa buat orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, maka dekati orang tua kita. Jangan sampai kita jauh sama orang tua. Datang orang tua itu Bu dikasih duit 100.000 juga senangnya minta ampun, ya kan? Ibu Nurul, umpama Ibu Nurul datang ke orang tua, baru assalamualaikum, kata ibunya ngomong waalaikumsalam. Ya Allah, anak saya senang nggak Pak? Kata ibu, tumben kamu datang. Iya Bu, mau ngasih duit. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kamu banyak rezeki. Duitnya belum dikasih, baru kabar doang. Udah ngedoain, ya kan Bu? Udah ngedoain. Tuh orang tua dikasih duit. Ketika dikasih duit, orang tua itu simpen aja di lemari, nggak dilihat-lihat. Bapaknya mau merokok. Kata bapaknya, Neng, nah, Bu, ya mana duit yang kemarin dari anakku? Buat apa Pak? Buat beli rokok. Kata ibunya, jangan Pak, itu kenang-kenangan dari anak. Kenang-kenangan dari anak. Kata bapaknya, kok kenang-kenangan? Memang gak boleh dipakai. Ya kenang-kenangan Pak, karena anak saya itu sudah 28 tahun dia pernah ngasih duit. Makanya saya simpen aja ini duit. Jadi sekali dikasih duitnya menjadi kenang-kenangan. Coba orang tua mah begitu Bu, nggak datang 1 minggu aja rindu orang tua, benar nggak Bu? Kata orang tua, aduh bagaimana nih ya si Nurul umpama sehat apa enggak ya? Bagaimana suaminya ya? Baru diomongin datang. Ya Allah, kata ibunya, panjang umur. Baru diomongin
Datang, ada apa? Kok saya lihat, kata ibunya, kok wajah kamu lesu amat? Iya bu, kenapa? Ini bu, di rumah. Kenapa? Kata ibunya, kenapa? Di rumah kenapa? Itu bu, terasnya mau roboh. Terus duit yang kemarin saya kasih itu masih ada enggak bu? Orang tua kira-kira dikasih enggak bu duitnya bu? Kasih, kata orang tua, ambil tuh, enggak apa-apa duit yang kemarin dikasih. Orang tua begitu ya, enggak perhitungan, walaupun baru dikasih 1 minggu diambil lagi juga. Saya pengalaman saya pribadi ngasih nih, mau lebaran ngasih duit ke orang tua ya. Ngasihnya mah enggak gede ya. 200.000 ngasih ke orang tua. Besok pagi lebaran anak saya 4 saya bawa semua. Yang satu dikasih 50.000, yang satu lagi 50.000, anak 4 berarti berapa? 200. Wah, kata orang tua, pas-pasan. Belum saya sama istri ikut makan di situ, tekor nggak? Orang tua tetap senang. Ya, orang tua tetap. Ada lagi yang di Jakarta pulang dari Jakarta ngasih duit 500.000. Enggak berangkat, duitnya habis buat makan. Habis buat makan, mau berangkat minta ongkos. Ada yang begitu bu di sana. Mau berangkat minta ongkos, terus sudah minta ongkos, minta beras, minta yang namanya ayam dibawa, gala-gala dibawa, singkong dibawa. Ibunya ngelamun ada di depan. Ditanya sama tetangganya, ibu kenapa ngelamun? Sedih. Kenapa mikirin anak? Kenapa anaknya? Ya justru alhamdulillah, rampok udah pada berangkat semua. Rampok udah pada berangkat. Itu orang tua bu ya, orang tua sampai begitunya bu. Nah, ingat bu ya, jangan sampai kita durhaka kepada orang. Ada hadis Rasulullah mengatakan salasatun la yaqbalullahu minhum sorfan wala adlan. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima oleh Allah, baik itu ibadah wajibnya dan ibadah sunnahnya tidak diterima oleh Allah. Ada berapa golongan? 3. Ini mau pulang juga hujan bu ya, biarin sampai isya. Salasatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan. Ada 3 golongan manusia yang tidak diterima ibadah wajibnya dan tidak diterima ibadah sunnahnya oleh Allah. Ada berapa golongan? 3. 1, aqul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Walaupun dia sholat wajib, sunnahnya juga dijalanin, tahajud, duha, witir, sholat hajat, maka semuanya tidak diterima oleh Allah karena orang tersebut durhaka kepada orang tua. Sayang enggak? Ibadah wajibnya dan ibadah sunnahnya tidak diterima oleh Allah. 1. Sholat ibu tidak diterima, yang wajibnya tidak diterima, yang sunnahnya apalagi nggak diterima. Karena sebab durhaka kepada orang tua. Yang kedua, orang yang tidak diterima sholat wajibnya dan tidak diterima sholat sunnahnya, ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya tidak diterima oleh Allah. Siapa? Wamannanun, orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberian. Kita mengasih sama orang terus diungkit-ungkit. Itu orang yang suka ngungkit-ngungkit pemberian. Itu sholat wajibnya, sholat sunnahnya, ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min. Makanya ibu kalau memberi jangan pernah mengungkit-ungkit. Kan banyak orang mengungkit-ungkit. Jangan, berilah yang ikhlas, jangan pernah diungkit-ungkit. Oh nggak tahu ya kemarin lu terakhir sama gua,
Giliran sekarang gua nggak punya apa-apa, pada lupa. Itu berarti ngungkit-ngungkit pemberian yang kemarin. Itu sholat wajibnya, sholat sunnahnya, ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya tidak diterima oleh Allah. Repot nih, repot. Itu sudah ngungkit-ngungkit enggak? Insya Allah enggak banyak kalau sudah tahu ini. Yang ikhlas kalau kita memberi yang kan ada yang begitu, wah giliran lo gajian pelit, giliran kemarin gua gajian mah gua traktir semuanya. Itu berarti ngungkit-ngungkit pemberian. Udah berapa? Yang ketiga, orang yang sholat wajibnya tidak diterima Allah, sholat sunnahnya tidak diterima Allah, ibadah wajibnya tidak diterima Allah, ibadah sunnahnya tidak diterima Allah. Wa mukadzibun bil qadari, orang yang mendustakan takdir, orang yang tidak menerima takdir, itu sholatnya yang wajib tidak diterima, yang sunnahnya tidak diterima. Orang yang mendustakan takdir, tidak menerima takdir. Kata ibu-ibu, waduh kenapa hidup saya jadi begini nih ya? Andai kata saya terlahir dari Jokowi nggak bakalan begini nih hidupnya. Berarti nggak menerima takdir. Jadi Bu, segala sesuatu yang telah terjadi sama kita ini harus diterima karena itu takdir dari Allah. Enggak pusing tuh orang yang menerima takdir itu karena dia tahu Allah yang memberi. Makanya ahli tauhid, ahli tasawuf hidupnya itu tidak pernah pusing. Ahlullahi sakinuna tahta majaril aqdar. Ahli Allah itu ialah ahli tauhid, ahli tasawuf. Itu orangnya tenang walaupun dia hidup di bawah putaran takdir. Kita jangan sampai gelisah Bu. Kalau kita yakin segala sesuatu itu dari Allah, yakin nggak Bu? Harus diterima Bu. Kenapa saya punya suami geblekan? Tuh, berarti nggak menerima takdir, harus terima. Alhamdulillah ya Allah, suami geblak juga Zan. Mudah-mudahan seperti Siti Asia. Siti Asia seorang wanita solehah mempunyai suami bejat yaitu tapi dengan bejatnya Fir'aun bisa menjadikan wasilah Siti Asia masuk ke dalam surganya Allah. Ketika seorang suami umpama punya istrinya rada-rada, kata suaminya, alhamdulillah saya mempunyai istri geblek. Nah, ya kan? Mudah-mudahan saya sabar mempunyai istri geblek. Seperti siapa? Seperti Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh sampai dimasukkan di dalam surga Allah karena sabar menghadapi istri geblek. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang menerima takdir. Jadi apapun yang terjadi ya, yang kita jalani ini tidak lepas daripada takdir. Kalau kita tidak menerima takdir, berarti sholat wajib kita, sholat sunnah kita, ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita, maka tidak diterima oleh Allah. Harus menerima takdir. Hari Minggu hujan-hujan begini, menerima takdir karena ini dari Allah. Saya juga nggak ingin hujan, berhubung hujan. Kan ibu-ibu ketika ngaji hujan begini hatinya kemana-mana. Suami saya lagi ngapain ya?
suami saya. Ya kan begitu kan? Kata ibu-ibu, suami saya ngangkatin jemuran Enggak apa ya? Apa tidur ya? Gitu. Adanya kemana-mana lah. Kalau hujan begini adanya kemana-mana, nerima takdir, nerima enggak Bu? Kalau enggak nerima takdir, lari sana pulang. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang menerima takdir dari Allah. Itu ingat Bu ya. Mudah-mudahan Bu ya, apa yang Saya sampaikan sore ini ada manfaatnya, bisa dibawa pulang. Walaupun kita pulang tidak membawa berkat, tapi membawa berkah dan barokah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hidup yang barokah. Sudah diaji begini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pelan-pelan ya. Wallahu a'lam bishawab.